Shalom. Kami dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas A semester 1. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas tengah semester dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengaku Ibu Tri Oktaviani Ematan STH MPDK. Selamat menyaksikan video kami. Aristoteles lahir di desa Stagira, negeri Trakia, yaitu bagian utara Yunani modern sekarang. Ayahnya adalah seorang dokter, dan pengalaman Aristoteles dalam rumah ayahnya rupanya sang cara melihat dunia sekitarnya. Pada tahun 367 sebelum Masehi, ia pindah ke Athena dan ia bergabung dengan Akademi Plato. Beliau belajar dan bekerja selama 20 tahun sampai Plato meninggal, gurunya yang termasyhur. Selang 4 tahun kemudian, pada tahun 343, Aristoteles dipanggil sebagai guru pribadi putra Filipus, Raja Makedonia. Aristoteles mendidik putra Filipus selama 3 tahun atau sampai Filipus dipanggil ayahnya untuk melaksanakan berbagai tugas kemiliteran. Pada tahun 334, beliau kembali lagi ke kota Athena dan mendirikan sekolahnya dalam satu gedung Lyceum, suatu ruang olahraga yang merupakan bagian dari kuil Apollos. Kemudian nama sekolah Plato yaitu akademi, tetapi hidup untuk banyak macam perguruan tinggi. Namun nama sekolah Aristoteles diambil sebagai topik dan tema yang penting. Dalam Taman Lyceum, beliau sering berjalan-jalan mengelilingi taman sambil beliau berbicara dengan para murid tentang berbagai ilmu dan masalah tertentu. Gaya mengajarnya Aristoteles membuat sekolah itu dikenal sebagai sekolah peripatein, suatu istilah kata kerja Yunani. Peripatein yang artinya berjalan-jalan. Di sana beliau mengajarkan 6 ilmu. Yang pertama ilmu logika, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bintang, ilmu jiwa, dan etika. pandangan Aristoteles terhadap pendidikan dapat dilihat dari kedua karya utamanya, yaitu Etika Nikomakia dan Politik. Bagi beliau, pendidikan termasuk kegiatan insani yang mempunyai maksud utama, yaitu menolong orang mencapai kebahagiaan, eudaimonia. Aristoteles menjernihkan arti kebahagiaan itu selalu penggunaan semua kemungkinan dalam diri seseorang yang dapat diserahkan dengan kebajikan. Tetapi kebajikan itu bukan harta milik yang disimpan dalam bank, tetapi suatu mutu yang perlu diamalkan terus-menerus sepanjang hidup kita. Dari pengamatan itu, Aristoteles mengambil kesimpulan bahwa pendidikan harus melalui akal. Dengan kata lain, baik buruknya, suatu orang yang dipelajari melalui apa yang dialaminya. Kita tidak dapat memperoleh kesanggupan untuk melihat dan kita juga tidak mendapat kesanggupan mendengar, melainkan justru sebaliknya, oleh karena kita memiliki kemampuan untuk dan mendengar, maka kita harus memanfaatkan dengan baik. Lain halnya dengan kebajikan, kita memperoleh kebajikan akibat bertindak secara bajik. Kita menjadi orang yang adil dengan cara bertindak adil, menjadi berani dengan cara berbuat berani. Oleh sebab itu, apakah kita sudah terlatih sejak kecil dengan kebiasaan ini, atau itu merupakan sesuatu yang penting? Makasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2. Di akhir materi ini kita bisa belajar bahwa Aristoteles mengajarkan kepada kita manusia yang mempunyai kebebasan pilihan. Tetapi Aristoteles tidak membuat suatu perbedaan antara kebebasan dan kerelaan. Aristoteles melukiskan kehidupan manusia sebagai kebahagiaan yang dapat dicapai dalam perenungan tentang kebenaran. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video kami yang membahas tentang tokoh sejarah pendidikan agama Kristen. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.